Salam sehat, salam satu hobi merawat ayam aduan maupun ayam kampung. Sedulur, masing-masing peternak punya desain dan konstruksi kandang ayam. Tentu ada unsur seni di dalamnya, ada unsur artistik, ya, ada unsur efisiensi ruang, ada juga unsur efisiensi bahan. Semua itu di luar selera, tentu ada pertimbangan-pertimbangan masing-masing. Para sedulur, lingkungan kandang ayam kita itu adalah bagian dari manajemen lingkungan, karena di dalam manajemen lingkungan kita harus memperhatikan ekosistem di sekitar tempat kita budidaya. Kenapa kita berikan kandang tertutup begini? Supaya predator dari luar khususnya tidak masuk ke kandang ini. Jadi faktor eksternal risiko kita minimalisir, karena bisa terjadi mata rantai makanan. Predator mencari pemangsa di lingkungan ayam, dan pada akhirnya ayam-ayam kita bisa berkurang satu persatu karena tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan kandang kita tidak perhatikan. Jadi dalam manajemen lingkungan sebenarnya sedulur itu ekosistemnya kita perhatikan, karena habitat dari ayam itu pada dasarnya itu mengandung 4 unsur alam, yaitu ada sinar seperti ini, konstruksinya sinar masuk. Dari atas juga sinar masuk, sini juga ada sinar masuk. Nah, di luar unsur kedua adalah angin. Angin bisa bebas keluar dan masuk, khususnya dari atas ke dalam lingkungan ini. Untuk menjaga tingkat keamanan bagian belakang kandang itu relatif kita kasih penutup. Jadi ayam juga itu bisa nyaman istirahat sore malam ketika memang ibaratnya mereka sudah dalam kandang. Tetapi dua faktor tadi, faktor unsur alam tadi, angin dan udara, itu adalah bagian penting, malah bagian utama. Karena kita nggak mungkin hidup tanpa bernapas, dan kemudian juga itu kita nggak mungkin bertumbuh, ayam kita juga nggak mungkin bertumbuh tanpa unsur cahaya dan sinar. Unsur ketiga alam itu adalah tanah. Jadi ini tanah. Kenapa kita siram kadang-kadang? Kenapa kita kadang-kadang buang ampas atau limbah pasar di sini? Itu berarti untuk menimbulkan yang namanya itu unsur biotik maupun abiotik. Tanah, angin ataupun cahaya ketika berdiri sendiri itu tidak menghasilkan kehidupan. Tetapi ketika mereka bersenyawa, apalagi dengan tanah, maka di tanah ini diberikan dia itu unsur makan, maka akan terjadi pertumbuhan, perkembangan mikroorganik baru yang bisa menjadi sumber pakan atau untuk ayam kita. Jadi kenapa ini tanah? Kemudian kita tambahkan dengan unsur keempat, yaitu air. Itu berarti untuk menghidupkan potensi abiotik, unsur
yang sifatnya fisik mati itu menjadi unsur hidup, sehingga ketika air kita tempatkan atau siramkan ke tanah ini, maka ditambah sinar dan udara, maka di dalam lingkungan bank pakan ini akan muncul yang namanya potensi itu mikroorganik sebagai salah satu potensi biotik, ya. Jadi ada di dalam kandang ini unsur abiotik maupun unsur biotiknya. Unsur air dan tanah berdiri sendiri berarti unsur abiotik. Tapi begitu air kita siramkan ke tanah ditambah cahaya sama sinar, itu akan memunculkan juga mungkin itu tanaman-tanaman kecil, rerumputan-rerumputan. Maka pasti semua peternak punya pengalaman ketika ayam diumbar, pasti dia bisa mengais makanan, mengais tanah seperti ini, dan pada akhirnya ada butiran tanah halus yang dia bisa makan untuk membantu pencernaan di dalam ususnya, ya. Dan ketika misalnya juga itu ada mikroorganik baru dia makan, berarti memberikan dia potensi pakan murah gratis dari alam itu sendiri. Jadi empat unsur alam ini akan menjadi komponen terpadu dalam kehidupan dan ekosistem peternakan kita. Tetapi tadi dari luar kita harus hindari risiko itu, karena ekosistem eksternal bisa menjadi ekosistem internal dengan adanya pemangsa masuk. Nah, jadi inilah kondisi dalam pola manajemen lingkungan kita, sedulur, dan setiap peternak itu punya selera terhadap konstruksi kandangnya masing-masing. Tetapi saya sangat memperhatikan 4 unsur alam tadi. Angin, yaitu udara segar yang bebas keluar masuk dan juga bisa membuat ayam itu sehat daripada sepenuhnya berada di dalam kandang yang anginnya sumpek dan sinar mataharinya itu kurang. Sinar matahari sangat membantu pertumbuhan dan kesehatan ayam itu sendiri, apalagi ketika dia bisa diumbar, ya, ada luasan lahan, maka dia bisa memakan rumput-rumput, ya, untuk mendapatkan mineral, vitamin, dan juga unsur lain dalam proses pertumbuhannya. Jadi 4 unsur alam ini, angin, yaitu udara, sinar, cahaya matahari, air, ya, buat minuman ayam-ayam yang diganti atau lingkungan kandang kadangkala disiram. Nah, yang keempat, tanah, itu akan memberikan kondisi kesehatan ayam itu sendiri. Jadi 4 unsur alam ini akan membentuk potensi biotik maupun abiotik, lalu pada akhirnya menciptakan habitat yang bagus buat pertumbuhan ayam itu sendiri, sehingga pada akhirnya ketika semua ayam diumbar, maka akan terjadi ekosistem mikro di dalam kandang ayam ini. Kalau ada ekosistem makronya berarti itu dari luar ada potensi ke dalam. Tetapi ini adalah ekosistem mikro yang kita ciptakan dengan menciptakan namanya bank pakan ini, sehingga ayam kita tumbuh sehat dan bisa mendapatkan asupan makanan dari gerakan dan cara mereka mencari makan sendiri. Demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Manajemen lingkungan adalah salah satu faktor dari manajemen keberhasilan budidaya ayam itu sendiri. Sehat selalu.